Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon. Channel kesayangan kita ini Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal-soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas tentang review materi program linear matematika wajib kelas 10 SMA. Mana ini suaranya kelas 10? Yo. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Yuk. Nomor 1 sekarang. Oke. Kalian bisa coba dulu dengan cara kalian pause saja dulu videonya, dicoba. Kemudian di play lagi, lihat pembahasan. Gitu ya caranya belajar di channel ini. Yuk kita bahas. Nomor 1. Seorang penjahit akan membuat dua model, yaitu jadi pokoknya intinya modelnya ada dua, yaitu model A sama model B. Ini yang ditekankan ya di soal. Jadi langsung kalian buat tabel saja sih. Jadi yang pertama kan model A ya kan sama model B. Kemudian kita misalkan saja sesuatu. Jadi kita misalkan sesuatu. A itu apa, B itu apa. Jadi kita misalkan A itu X, B itu adalah Y, kan gitu ya. Oke. Kemudian yang dibicarakan itu adalah ini. Jadi dia itu membicarakan ini, kain batik sama kain polos. Jadi disediakan kain batik 40 meter, kain polos 15 meter. Nah, jadi di sini kalian tulis saja sih batik. Batik, kemudian ada polos. Oke, polos. Jadi nanti kalian tulis saja maksimalnya berapa. Jadi persediaannya itu berapa, ini maksimal, tulis saja maksimal. Kalau batik 40 meter, oke, tulis saja di sini 40. Polos 15 meter. Oke, kita 15 meter. Sudah. Jadi ini yang kita perlukan sih. Jadi ini kita perlukan data ini aja. Nah, ini logikanya ini untuk mempermudah kalian saja untuk mengerjakan. Jadi tanpa tabel pun juga nggak masalah sih, jadi tidak wajib. Tapi lebih enak kalau ada tabel. Oke, sekarang model A itu kan memerlukan 1 meter batik, 1,5 meter polos. Kalian tinggal ngisi saja sih. Jadi ini 1, polosnya 1,5 kan gitu ya. Kemudian model B 2 meter batik, 0,5 polos. Berarti ini 2 meter batik, 0,5 polos kan gitu ya. Oke, berapa banyak pakaian maksimum yang mungkin? Nah, berarti yang ditanyakan itu apa? X ditambah Y yang paling besar kan gitu ya. Banyak pakaian yang mungkin X tambah Y paling besar itu berapa gitu ya. Oke, sekarang ini sudah ada beberapa ya kan, beberapa pertidaksamaan ya kan. Jadi beberapa pertidaksamaan ini kalian urus satu-satu. Jadi ini 1 kali X ditambah 2 kali Y. Jadi pertidaksamaannya itu yang ini. Jadi kita tulis saja di situ X ditambah berapa rek? 2Y itu kurang dari sama dengan 40. Nah, mengapa Kak? Nah, karena yang disediakan adalah 40 batiknya. Gitu ya. Kemudian kalau yang satunya yang polos ini 1,5x atau 1,5 itu berapa? 3/2 3/2x plus 0,5 itu kan setengah ya kan, setengah Y itu kurang dari sama dengan 15. Karena batiknya 15, polosnya 15 meter, batiknya 40 meter. Oke, ini kan pecahan. Nah, kalau pecahan kan biasanya bingung ya kan. Nah, ini kalian kalikan 2 saja. Kita kali 2, nanti hasilnya adalah 3x. Nah, semua unsur dikali 2 ya, 3x ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini kita sudah memperoleh 2 ya kan, 2 kendala. Oke. Nah, 1 kendala 2 gitu. Kemudian caranya jadi ini harus digambarkan dulu ya. Jadi keadaannya kalau program linear itu berarti kalian wajib mengetahui di
grafiknya itu kayak apa. Jadi di Cartesiusnya itu keadaan himpunannya itu kayak apa kalian harus tahu dulu. Untuk tahu keadaannya kalian wajib menggambarnya dulu. Nah, kalau X plus 2Y kurang dari sama dengan 40 berarti kan ini titiknya, kalian cari titiknya aja. Kalau X nya 0 berarti kan Y nya berapa rek? 20. Nah, kalau Y nya 0 X nya berapa? 40. Nah, 40. Ini juga kalau X nya 0 Y nya berapa? Ya 30 ya kan. Kalau Y nya 0 X nya berapa? Ya 10. Oke 10. Nah, kemudian kalian gambar. Nah, kalian gambar. Jadi ini digambar saja. Jadi ini gambarnya nanti pasti kayak gini rek. Kita gambar aja, nggak usah terlalu bagus. Nah, yang penting lurus saja. Iya, lurus. Oke. Jadi itu yang 0,20 sama apa 40,0 ya kan. Jadi ini tulis ini 0,20. Nah, ini 40,0 di sini ya kan. Kemudian 0,30 di sini. Oke, 0,30 sama 10,0 di sini. Nah, karena ini semuanya kurang dari, ya berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah selalu di bawah semua. Jadi nanti HP-nya adalah yang ini, Rek. Ini HP. Berarti titik kritisnya ya kan, titik yang wajib kita uji nanti ada 3 ya. 1, 2 sama 3. Gitu. Untuk yang ini titik 10 sama 20 kan sudah tahu ya. Yang ini kita cari kan ini. Ini kita belum tahu dengan cara apa? Kita cari dengan cara apa? Eliminasi 2 garis itu ya kan. Eliminasi ya. Kita cari eliminasi 2 garis itu. Gitu. Oke, sekarang kita eliminasi. Oke, jadi itu kan X ditambah 2Y seperti biasa sih. Jadi kita eliminasi biasa. X ditambah 2Y itu sama dengan berapa rek? Sama dengan 40. Oke. Kemudian ada 3X ditambah Y sama dengan 30. Oke, 30. Kemudian kalian kalikan biasa sih. Kita hilangkan Y-nya saja supaya enak ya kan. Ini kali 1, ini kali 2. Oke, kali 1 kali 2. Sehingga nanti kita cari X ditambah 2Y sama dengan tetap ya 40. X ditambah 2Y itu sama dengan 40. Nah, kemudian ini kita kali 2 berarti 6X ya. 6X ditambah 2Y itu sama dengan berapa rek? 30 kali 2 ya 60. Oke, ini kita kurangi supaya Y-nya habis. Berarti min 5X sama dengan min 20. Berarti X-nya ketemu 4. Oke. X-nya ketemu 4 rek. Nah, kalau X-nya 4 Y-nya berapa? Nah, masuk ke salah satu persamaan aja jadi lebih enak. Misalkan kita masuk ke yang atas. Berarti X-nya tak ganti 4. Jadi nanti 4 ditambah 2Y itu sama dengan 40. Berarti 2Y sama dengan 36. Oke ya, sehingga nanti Y-nya ketemu berapa rek? 18 gitu. Nah, ini sudah memperoleh X dan Y-nya 4,18. Nah, sekarang kita masukkan ini. Jadi apa yang ditanyakan? Jadi fungsi banyak pakan maksimum kan? Jadi banyak pakan maksimum berarti kan X tambah Y. Polosnya itu berapa? Y apa? Jadi produk A-nya berapa? Produk B-nya berapa? Produk A tadi kan X, produk B itu kan Y. Itu berapa? X tambah Y-nya gitu kan. Berarti nanti kita bandingkan 3 titik ini ya. Jadi kan yang pertama kan adalah titik ini 0,20. Itu ada titik 0,20. Titiknya kan berarti 0,20 titik yang diuji itu. Kemudian ada HP-nya ini tadi berapa? 4,18. 4,18. Kemudian yang terakhir adalah 10,0 gitu kan. Ini kalau dijumlah X plus Y-nya. Jadi kan ini X-nya, ini Y-nya kan. Berarti kalau kita sudah ketahuan sih 0 tambah 20 kan berapa rek? 20. 4 tambah 18 berapa? Iya, 22. 10 tambah 0 10. Berarti yang paling besar yang mana Kak? Iya, yang paling besar adalah yang 22. Wah, ini maksimum gitu. Ini maksimum.
Nah, berarti jawabannya adalah 22. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya ketemu. Kita cek di opsi. Jawabannya yuk. Ya, jawabannya adalah yang C. Yang maksimum adalah yang C, 22 ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Kalian bisa coba dulu itu nomor 2. Kemudian kalian play lagi nanti videonya. Lihat pembahasan. Itu ya. Nah, ini ada langsung aja nilai maksimum dari fungsi ini. Jadi ini fungsinya sudah disediakan di 4x plus 5y. Kemudian apa kendalanya juga disediakan ya. Ini ada x plus y kurang dari sama dengan 8. Kemudian ada x plus y lebih dari sama dengan 5. 3 sampai 6 x-nya, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah disediakan semua. Jadi kalian tinggal analisis saja. Jadi kita gambar. Nah, kalau x plus y kurang dari sama dengan 8 kan berarti titiknya berapa? Iya, 0,8 sama 8,0 kan tentunya. Oke ya. Oke. Kalau x plus y lebih dari sama dengan 5 berarti titiknya iya 0,5 sama 5,0. Gini aja sih. Gampang. Oke. Oke, sekarang kita gambar saja ini. Jadi kita gambar. Jadi coba kita gambar di sini. Nggak usah bagus-bagus, yang penting lurus. Oke. Ini kayak ginilah katakanlah. Gini. Jadi ini titiknya adalah berapa rek? 0,5 ya kan, 5,0, 0,8, 8,0 kan gitu. Kemudian di situ ada titik lagi rek, 3 sampai 6. Nah, 3 sampai 6. Berarti kan kalau 3 itu kan di sini ya. Ini 3, oke, ini 3, ini 6 katakanlah di sini. Wah, ini ada garis kan katakan. Ada garis kata-kata kita buat garis di sini. Yuk, kita buat garis 3 sampai 6 kita buat garis. Ini. Kemudian jadi nanti sebenarnya ada dua acuan sih. Jadi kalian bisa ngarsir yang salah atau ngarsir daerah yang benar. Nah, misalkan saja kalau di sini kita arsir daerah yang salah. Jadi terserah kalian sih. Jadi arsir yang salah. Jadi kalau yang salah yang diarsir berarti nanti HP-nya itu adalah daerah yang kosong ya kan, kosong dari arsiran. Tapi sembarang. Jadi misalkan kalian menginginkan yang diarsir yang benar juga nggak apa-apa, tergantung di sekolah masing-masing. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang kita arsir yang salah. Jadi uji cobanya itu lebih enak pakai titik ini sih, 0,0. Nah, ini uji coba titik yang paling tidak menghitung adalah ini. Oke, kita coba arsir yang 8 dulu. Nah, ini tak masukkan 0,0 rek. Yang 8 kan ini, garisnya kan ini. 0 kurang dari sama dengan 8, benar atau salah? Benar kan? Nah, berarti yang bawah garis ini daerah yang benar, yang atas yang salah. Kita arsir yang atas. Tuh. Gampang kan? Oke. Oke, sekarang lagi. Yang x plus y lebih dari sama dengan 5. 0 lebih dari sama dengan 5, benar atau salah? Salah kan? Nah, berarti yang bawah ini kita arsir. Yuk, kita arsir ini. Kita arsir ya. Oke, kita arsir. Siap. Kemudian itu kan y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti ini sangat tidak mungkin sekali nih ya kan. Y-nya kan wajib positif dia. Nah, ini nggak mungkin. Ini salah pasti. Daerah yang salah. Kemudian apa x-nya? X-nya kan berada di antara 3 sampai 6. Berarti nanti daerahnya itu yang ini, yang kosong dari arsiran. Ini kan nggak mungkin juga salah ini. Ini juga salah. Berarti ini HP-nya yang ini loh. Ini HP-nya yang ini. Oke, HP-nya yang ini. Jadi nanti titiknya yang perlu dibandingkan itu ada berapa? Jadi ini kita titiknya ini 1 ya kan? Ini bisa 2. Ini bisa ya kan? 3. Ini bisa 4. Ada 5 titik yang harus kita bandingkan gitu. Jadi nggak masalah kan. Oke. Titik yang pertama itu kan 3 saat x plus y sama dengan 5. Nah, x-nya kan ketemu 3. Berarti y-nya berapa? 2 kan. Bentuk. Berarti yang pertama adalah titik 3,2. Oke, 3,2. Oke. Kemudian titik apa lagi? Nah, ini yang 8. Berarti x plus y sama dengan 8. X-nya sudah 3. Berarti y-nya berapa? 5 kan. 3,5. Oke, 3,5. Kemudian lanjut. Yang ini
Kalau apa ini 5,0 sudah jelas ya, 5,0 sama 6,0 sudah jelas. Nah, ini 5,0 soalnya dia kan terletak di sumbu X, berarti Y nya pasti 0. 5,0 sama 6,0 ini sudah jelas dia. Oke, sekarang kurang satu yang ini ya kan, X nya 6, X plus Y sama dengan 8, berarti Y nya kan 2. Berarti 6,2. Wah, ini titik yang perlu dibandingkan gitu. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke ya, jadi ini X nya, ini Y nya gitu. Jadi kita lihat objektifnya sekarang. Nah, fungsi objektifnya kan ini rek. Nah, f(y) nya ini 4x ditambah 5y. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan ke situ. Jadi x nya diganti apa, y nya diganti apa. Oke. Berarti langsung 4x plus 5, 4 kali 3 berapa? Iya, 12 plus 10 gitu ya. 5 kali 2 ya. Berarti sama dengan berapa ini? Ya, 22 ya kan. Oke, lanjut. 3,5 berarti 4 kali 3 12 plus 25. 5 kali 5 kan 25 ya rek. Ini ketemu 37. Oke, lanjut. 4x plus 5y. Yuk, 5,0 berarti tinggal 4 kali 5 saja ya kan. Berapa rek? Iya, 20. 6,0 berarti 6 kali 4 iya 24. Yang terakhir adalah 6,2 rek. 6,2 berarti 6 kali 4 24 ditambah 10 gitu ya. 24 ditambah 10 berarti ketemu berapa? Iya 34 gitu ya. Jadi ini penjabaran dari 4x plus 5y. Nah, tak kasih keterangan di sini 4x plus 5y kan, 4x plus 5y. Nah, kenapa pakai ini Kak? Ya ini yang ditanyakan di soal, jadi nilai maksimum fungsi ini gitu ya. Jadi nanti jawabannya adalah yang paling besar tentunya yang ini ya kan, 37 ini maksimum. Ini menghasilkan nilai yang paling besar maksimum. Oke. Kita kasih senyum dulu. Nah, jawabannya adalah yang E. 37 ya, gampang sekali. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 bisa kalian coba dulu nomor 3. Oke, kalau sudah coba kita bahas. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan. Jadi ini sama kayak nomor 1 ya kan, nomor 1 sama. Jadi kalian perhatikan yang dibicarakan dulu. Jadi yang mau dibicarakan adalah ikan gurami sama ikan lele. Ini yang kita bicarakan. Jadi terserah. Jadi kita misalkan X sama Y gitu ya. Oke, kita buat tabelnya dulu. Oke, kita buat tabelnya. Di sini ada apa? Gurami ya kan? Gurami sama lele. Nah, kemudian tadi kan permisalannya ini X, ini Y kan gitu ya. Oke. Kemudian ada jumlah kolam. Nah, jumlah kolamnya maksimalnya berapa? Ini ya, maksimalnya adalah 12 kolam. Nah, kalian tulis di sini maksimal. Nah, maksimalnya ini ketemu 12. Berarti ini 1 gitu aja ya. Oke. Kemudian masalah luas sekarang. Ini kan guraminya memerlukan berapa rek? 40. 40, lelenya 20. Oke, guraminya 40, lelenya 20. Jadi maksimalnya 400 di sini. Oke, 400 itu maksimal sudah. Jadi guraminya berapa? 40. Jadi ini kalian tulis 40 ya. 40, lelenya hanya 20. Oke, ya, lelenya 20. Maksimalnya 400. Nah, ini datanya ini kita punya ini, rek. Nah, ini kita punya data tabel ini. Nah, kayak tadi sih. Nah, kita buat tabel aja supaya kalian bisa lebih mudah untuk menjabarkannya itu loh. Ah, kayak gini. Oke. Sekarang fungsi objektifnya apa, Kak? Fungsi objektifnya itu adalah yang ini. Jadi fungsi keuntungan itu adalah objektif. Jadi berarti 10 juta ya kan. 10 juta X, 10 juta X ditambah 6 juta Y. Nah, itu fungsi keuntungannya gitu ya. Jadi kita mau nyari, jadi tak tulis di sini ya, fx, y-nya katakanlah fx, y-nya itu sama dengan berapa? 10 juta ya kan. 10 juta X, 10 JTX ditambah 6 juta Y. Nah, ini adalah fungsi keuntungan. Nah, jadi setelah ketemu titiknya nanti dimasukkan ke sini. Nah, ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, jadi nanti kita tulis saja di sini
ada apa rek? Ada ini ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 12 gitu, seperti biasa ya. Kurang dari sama dengan 12. Kemudian ada lagi 40X. Nah, 40X ditambah 20Y ini kurang dari sama dengan 400. Nah, ini kalian bisa dicurit-curit. Nah, kita curit-curit. Nah, ini nolnya kita coret. Nah, kemudian kita bagi dua ya kan? Boleh kita bagi dua. Nah, nanti hasilnya adalah 2x gitu ya. 2x ditambah dengan y kurang dari sama dengan berapa kak? Iya, 20. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita bisa kalian gambar dulu nggak apa-apa ya. Ini kita gambarkan berarti kan pas ya kan, 0,12 sama 12,0. Kemudian ini kalau x-nya 0, y-nya berapa rek? 20. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 10 ini. Nah, ini kita gambar dulu ya kan. Oke, kita gambar dulu, berarti gambarnya kayak apa ya? Seperti biasa. Kita gambar sebentar. Kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar thread. Kita gambar. Nah, kemudian seperti biasa. Iya. Yuk, 0,12 12,0. Nah, berarti ini kita tulis 12 ya kan. Ini 12. Nah, ini juga 12. Ini 20. Oke. Ini berapa rek? 10. Jadi nanti HP-nya pasti di bawah ya. Mengapa pasti di bawah kak? Iya, karena kurang dari semua. Jadi kita analisis itu berdasarkan tandanya ini sih rek. Jadi ini tanda juga ya kan. Nah, kalau tandanya beda nanti macam-macam kemungkinannya gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti titik yang tidak tahu kan yang tengah ini ya kan. Ini titik yang kita tahu. Caranya gimana kak nyarinya? Ya kita eliminasi dong. Kita eliminasi dari dua garis yang ada itu, jangan kita eliminasi, gampang. Oke, sekarang kita eliminasi. Jadi itu sudah kebetulan sama ya, sudah sama-sama y, jadi enak. Jadi nanti kalau tak kurangi ini ya kan, jadi ini persamaan 1 sama persamaan 2 ini tak kurangi, nanti kan ketemu langsung persamaan 1 sama persamaan 2. Tak kurangi atau tak tulis lagi saja supaya lebih jelas ya kan. Kita tulis lagi. Jadi nanti kan kita punya ini 2x ditambah y sama dengan 20. Kemudian ada x ditambah y sama dengan 12. Oke, berarti ini dikurangi saja karena y-nya sudah sama. Oke. Berarti ini 2x min x kan x. Oke, x-nya sama dengan berapa kak? Sama dengan 8. Kalau x-nya 8 berarti kan y-nya otomatis berapa? 4 gitu ya. Oke. Oke, siap. Sehingga nanti kita sudah memperoleh titiknya ya kan. Titik yang dimaksud di soal itu kita sudah peroleh, yaitu apa aja? Ada 4 titiknya ya. Yang pertama ada berapa? 0,12, kemudian ada 8,4. Oke ya. Kemudian yang terakhir ada 10,0. Ada 3, sorry, ada 10,0. Nah, ini x, y. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya tadi kan ini. Fungsi objektifnya adalah 10 juta x ditambah 6 juta y. Sehingga logikanya x-nya dikali 10 juta, y-nya dikali 6 juta ditambahkan. Sudah selesai gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan. Berarti ini kan 10 juta kali 0. 0 kan. Tinggal 12 kali 6. Berarti kan 72 juta yang ini menghasilkan. Oke, kalau 8,4 berapa rek? 8 kali 10 80 ya kan? 80 ditambah 4 kali 6 24 ya kan? Nah, berarti kan 104 juta ya kan? 104 JT. Kemudian 10,0 10 kali berapa rek? 10 dikali berapa tadi? 10 juta ya. Berarti tinggal 10 kali 10 saja ya kan. 10 kali 10 berapa? 100 tambah 0. Nah, berarti ini menghasilkan 100 juta. Nah, kita cari yang maksimum itu yang mana? Nah, yang ini kan yang maksimum. Nah, itu berarti jawabannya Rek. Nah, ini maksimum. Oke. Berarti jawabannya adalah 104 juta. Nah, jawabannya adalah 104 juta. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya ketemu. Oke, kita cek di opsi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang
do ya kan, 100D 104 juta. Oke, gampang. Oke, sekarang soal nomor 4. Kalian bisa coba dulu soalnya, kalian pause dulu, kemudian nanti play pembahasan. Oke, sekarang kita bahas. Pesawat penumpang memiliki tempat duduk 48. Jadi kalau soal cerita tentang program linear, kalian bacanya dari belakang aja supaya lebih apa? Kak? Lebih aman gitu ya. Jadi ini yang dibicarakan adalah, tak baca, Kak Furkon bacanya dari belakang. Jadi ini yang dibicarakan adalah tiket kelas utama sama tiket kelas ekonomi. Jadi itulah yang menjadi permisalan gitu ya. Sekarang kita buat tabelnya. Jadi ini katakanlah U sama E, utama ekonomi. Jadi ini kita misalkan ini X, ini Y, gitu aja ya. Kemudian yang dibicarakan adalah masalah apa, Rek? Masalah tempat duduk dulu. Tempat duduknya kan 48. Nah, ini maksimalnya 48. Oke ya. Maksimal di sini 48. Nah, 48. Berarti ini satu gitu aja ya. Kemudian apalagi masalah apa bawa barang ya kan. Kalau kelas U utama itu boleh bawa 60. Jadi ini tak tulis di sini 60. Oke ya, 60. Kemudian 20 untuk ekonomi. 20 di sini maksimalnya itu 1440. Oke ya, 1440. Nah, jadi ini adalah tabel kita. Iya, tabel kita. Tabel kita, Rek. Tabel kita. Siap. Nah, jadi ini kan yang dibicarakan di soal itu. Ini. Kemudian nanti seperti biasa ya. Jadi fungsi objektifnya fx, y-nya itu sudah dapat kita ini. Fx, y-nya tak tulis di sini. Jadi supaya nggak bingung nanti ya. Fx, y-nya itu sama dengan berapa, Rek? 150.000 X. Oke ya, 150.000 X plus 100.000 apa Y. Nah, ini fungsi objektifnya. Itu sebelum kita lebih jauh nanti. Iya, oke, gampang ya. Sekarang kita tulis kendalanya satu-satu. Jadi oke, yang ditanyakan dulu ya. Oke, kelupaan yang ditanyakan apa. Jumlah tempat duduk kelas utama pada saat maksimum ya, berarti nilai X-nya. Oke, gampang. X pada saat maksimum. Oke, sekarang kita langsung saja. Yuk, jadi ini X plus Y. Jadi kendala kita adalah X plus Y itu kurang dari sama dengan apa? Iya, 48. Kemudian ada 60X yuk plus 20Y kurang dari sama dengan apa? 1440. Oke. Ini namanya bisa kalian habisi shred. Kemudian kalian bisa bagi berapa, Rek? Bagi 2. Kita bagi 2 ini. Yuk kita bagi 2. Dibagi 2. Berarti hasilnya adalah apa? 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Oke, kita sudah nemu ya kan masing-masing. Oke, dapat. Oke, sehingga kita tinggal enggak gambar. Oke ya, ini sudah nggak ada masalah sih ya. Jadi nanti ini kan 0,48 ya kan, titiknya kan 0,48 sama 48,0. Kemudian ini titiknya apa, Rek? 0,72 sama apa, Rek? 72 bagi 3 berapa, Rek? 24 ya. 2 bagi 3 2 ya, 24,0. Oke ya, siap. Nah, kemudian kalian gambar. Oke, gambarnya nggak usah bagus-bagus ya kan, yang penting lurus. Oke ya, nah, kita gambar aja. Gambarnya pasti kayak gini, Rek. Jadi gampang sekali. Oke, pertama adalah apa? 0,72 ya kan. 0,72 ya di sini ya, pol-polan ya kan. 72 ini 24,0. Kemudian ada berapa, Rek? Ada 48 sama 48 juga. HP-nya pasti di bawah. Karena tandanya kan kurang dari semua ya. Jadi ini kurang dari pasti di bawah, Rek. Jadi itu. Jadi dan ini titiknya ada 3 ya. 1, 2 sama 3. Ini kita bandingkan. Ini nggak tahu kan? Seperti biasa ini kita eliminasi.
Oke, kita eliminasi seperti biasa. Oke, sekarang kita eliminasi dulu. Jadi itu gampang ya. Jadi apa y-nya sudah ada yang sama ya koefisiennya. Jadi mudah ya kan. Jadi nanti ini kita coba 3x ditambah y itu kan sama dengan 72. Oke. Kemudian ada x ditambah y sama dengan berapa rek? 48. Nah, berarti ini kalian kurangi saja. Yuk, kita kurangi yuk. Oke, 2x. Oke ya, 2x sama dengan 2 dikurangi 48. Berapa rek? Berapa? 12 kurangi 8 berarti 4 ya. 4. 6 kurangi 4 2. Oke, berarti nanti X-nya ketemu 12. Berarti kalau X-nya 12, Y-nya berapa? Nah, 48 kurangi 12 berapa? 36. Oke, sehingga kita sudah tahu ya kan? 3 titik semuanya sudah tahu loh. Enak ya kan? Nah, kita tinggal mensubstitusi ke fungsi objektif gitu ya. Jadi nanti titiknya apa aja Kak? Iya, titiknya adalah yang pertama adalah 0,48. Oke. Yang kedua adalah 12,36. Yang ketiga adalah 24,0. Nah, ini adalah titiknya. Jadi yang kita masukkan adalah fungsi objektifnya ini 150.000 ditambah 100.000. Oke, 150x ditambah 100y gitu aja. Nah, berarti nanti kalau 48, nah kita tulis fungsi objektifnya aja di sini ya. Jadi kita tulis fungsi objektifnya tadi kan fx, y-nya itu kan sama dengan 150.000 x ditambah 100y. Nah, ini kan sudah tak tulis tadi ya. Nah, ini ya 150x tambah 100y. Sehingga jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, berarti ini misalkan ini berarti tinggal 48 kali 100.000 kan gitu ya. Jadi 4.800.000 gitu ya. 4.800.000. Oke. Kalau ini 1236. 12 kali 15 berapa? 12 kali 15. 12 kali 15 itu berapa, Rek? Oke, 12 kali 15 10 5 6 2 1. 180 ya. 180 juta ditambah 180 juta berarti 1.800.000 ditambah berapa Rek? 3.600.000 berarti otomatis 18 tambah 36 gitu aja ya. 18 ditambah 36 gitu aja wes. 14.554. Oh, masih besar ya kan nih. Berarti 400.000 ya kan. Nah, berarti ini nggak mungkin ya kan karena maksimum. Nah, ini 24 kali 15. Nah, kita hitung 24 kali 15 itu berapa? 24 kali 15 20 10 12 4 2 6 berarti dikit ya. Jadi berapa? 24 kali 15 42 berarti 062. Nah, berarti nggak mungkin juga ini ya. 24 kali 15 itu hasilnya itu pasti lebih kecil dari ini ya. 24 kali 15 tapi kita hitung aja lah. 24 kali 15. Oke, 20 12 4 2 berarti 063 3.600.000 men. 3.600.000. Jadi nggak mungkin ya. Berarti nilai yang maksimum itu yang ini. Jadi nilai yang maksimum adalah yang ini 12,36 gitu. Siap, mantap. Oke, berarti yang ditanyakan adalah apa Rek? Yang ditanyakan tadi adalah nilai X-nya. Berarti nilai X yang tepat adalah ini ya. Berapa? 12 ya kan? 12 yang ini. X-nya. Berarti X-nya sama dengan 12. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, X-nya sama dengan 12. Misalkan ditanyakan adalah nilai yang ekonomi, berarti jangan 12 milihnya, tapi 36. Jadi itu jawaban. Nah, kebetulan 36 nggak ada, jadi aman lah. Oke, saya kira cukup ya untuk pembelajaran video kali ini. Pembahasan soal tentang materi program linear. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian mendapat
pemberitahuan yang sangat cepat ya kan, nanti kalian bisa langsung OTW ke channel ini. Yo. Oke. Jangan lupa untuk tetap belajar dan mempersiapkan diri ya untuk menghadapi PAS dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan meskipun ini kondisinya masih pandemi ya. Semoga pandemi segera berakhir. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.